Cerita Naruto Shippuden Part 12 versi efek anime. Pada part ini, diawali Kankuro meminta Sai untuk membantu divisi ketiga yang dipimpin oleh Kakashi Hatake, di mana Kakashi dihadapkan dengan seorang Edo Tensei bernama Zabuza dan Haku. Untuk kedua kalinya, Kakashi harus bertarung dengan mereka lagi. Saat itu juga, kita diperlihatkan masa lalu dari Zabuza dan Haku saat bertarung dengan tim Kakashi di jembatan Naruto. Di mana saat itu, mereka adalah penjahat bayaran yang disuruh untuk mengacaukan desa sebelah. Namun setelah terjadi pertempuran, Naruto berhasil membuat Zabuza sadar akan kehadiran dari Haku, di mana Haku bukanlah sebagai alat, melainkan seseorang yang ingin dilindunginya. Begitu Kakashi mengingat dulu pernah bertarung dengan Zabuza, ia memberitahu Haku bahwa Zabuza menganggapnya sebagai orang yang ada di sisinya dari dulu atau bisa dibilang orang yang ingin dilindunginya. Hal tersebut membuat Haku kaget dan meneteskan air matanya. Dan saat itu juga, Haku dan Zabuza meminta Kakashi untuk membebaskan dari teknik Edo Tensei karena penyesalan masa lalunya sudah terungkap. Namun Kabuto di sini yang tidak ingin kehilangan pionnya langsung mengosongkan pikiran Zabuza dan Haku agar mereka bisa bertarung. Dan saat itu juga terjadi pertarungan di antara mereka. Namun di tengah pertarungan, Kabuto menambah pionnya di mana ia membangkitkan seluruh 7 pendekar pedang Kirigakure atau Kekkei Genkai. Dan ketujuh pendekar perang tersebut adalah Ami Uriringo dengan pedangnya Kiba, Fubuki Suikazan dengan pedang Samehada, Kushimaru Kuriarare dengan pedang Nuibare, Junpachi Munashi dengan pedang Shibuki, Jinin Akebino dengan pedang Kabutowari, Mangesu Hozoki dengan pedang Hiremekari, dan yang terakhir Momochi Zabuza dengan pedangnya Kubikiri Bucho. Setelah itu, terjadi peperangan besar di mana Kakashi berhasil menyegel Haku dan Zabuza secara bersamaan dengan kerjasama antara aliansi shinobi. Namun para pendekar yang lain membuat shinobi lainnya kewalahan. Juga banyak korban berjatuhan saat melawan ketujuh pendekar pedang tersebut karena mereka terlalu kuat. Di sisi lain, kita diperlihatkan divisi Gara yang masih mengintai daerah musuh, di mana Gara melihat 4 orang Edo Tensei yang dibangkitkan. 4 orang tersebut adalah 4 Kage dari keempat negara berbeda. Mereka adalah Raikage ketiga dari Kumogakure, Mudari Iwagakure, Nidaime Mizukage dari Kirigakure, dan Yondaime Kazekage dari negara Suna. Juga menariknya, Yondaime Kazekage adalah ayah dari Gara. Sementara divisi Gara belum melakukan apa-apa karena musuh mereka adalah para Kage yang sangat kuat di eranya dan menunggu keputusan menyerang dari pusat aliansi shinobi. Di tempat lain, tepatnya pada divisi pertama yang dipimpin oleh Darui, ia melihat beberapa Edo Tensei yang dibangkitkan di sana. Mereka adalah anggota Akatsuki yaitu Kaguzu dan 3 shinobi Konoha yaitu Asuma, Ayah Neji, dan kekasih Tsunade. Namun bukan hanya itu saja, karena salah satu legenda dari negara kuno yang dikenal sebagai emas dan perak dibangkitkan. Mereka adalah Ginkaku dan Kinkaku, juga para Zetsu putih yang sangat banyak membantu mereka. Dan kemudian terjadilah pertempuran di sana. Lalu Darui dan rekannya melawan Ginkaku dan Kinkaku, yang menurut rumor, Ginkaku dan Kinkaku mempunyai cakra Kyuubi. Karena dahulu kala, Kinkaku dan Kinkaku pernah ditelan oleh Kyuubi selama 2 minggu. Dan saat ditelan oleh Kyuubi, mereka bertahan hidup dengan cara memakan tubuh Kyuubi. Alhasil, mereka keluar karena Kyuubi memuntahkan mereka. Dan tak mengapa, setelah keluar dari Kyuubi, kita kembali lagi ke pertarungan antara Darui melawan Ginkaku dan Kinkaku, di mana Darui dan rekan-rekannya kewalahan karena musuh mereka memiliki sebuah senjata legendaris. Keempat senjata tersebut memiliki teknik masing-masing, di mana senjata Basoen sebagai senjata yang mengeluarkan 5 elemen. Kokinjo adalah sebuah senjata tali berwarna emas. Senjata ini berfungsi untuk menarik roh, dan kemudian disegel menggunakan senjata bernama Shichiseiken sebagai pemotong dan kemudian dimasukkan ke dalam gentong yang bernama Benisago. Dan itu adalah jurus andalan mereka. Alhasil, Kinkaku dan Ginkaku berhasil menyedot Asui dan Samui ke dalam gentong. Sementara Darui mencari cara untuk mengalahkannya. Namun tak berhenti begitu saja karena Ginkaku dan Kinkaku berhasil memojokkan Darui dengan menggunakan senjata pedangnya. Sementara Ginkaku bersiap untuk menyegel jiwa dari Darui, namun Darui berhasil mengatasinya dan berhasil mengambil senjata milik Ginkaku, sekaligus gentong yang dibawa oleh Ginkaku. Setelah mendapatkan senjata milik mereka, Darui memanfaatkan hal tersebut untuk menyegel Kinkaku yang sedang lengah karena kehilangan senjatanya dan akhirnya Darui berhasil menyegelnya. Sementara Ginkaku yang melihat hal tersebut sangat marah dan membuatnya menjadi mode Kyuubi yang berekor 6, di mana Ginkaku dalam mode Kyuubi-nya meluluh lantakan shinobi yang ada di sana, dan itu membuat kerusakan yang sangat parah. Di sisi lain, tepatnya di markas pusat aliansi shinobi, Shikaku Nara mengganti strategi peperangan di mana telah terjadi sesuatu hal yang tidak terduga karena salah satu dari keempat Kage yang sedang diintai divisi Gara mempunyai Kekkei Tota. Kekkei Tota adalah orang yang bisa menguasai 3 elemen cakra, yang menurut kabar,
Jika orang tersebut mempunyai Kekkei Tota, maka mereka bisa dikatakan orang yang sangat kuat. Alhasil, Shikaku memutuskan untuk mengulur pertarungan pada divisi Gaara dan memindahkan kelompok Ino Shikacho untuk membantu divisi Darui yang sedang kekurangan pasukan. Karena Shikaku percaya bahwa kombinasi Ino Shikacho akan berhasil menyegel Ginkaku yang berada dalam mode QB-nya. Setelah mendengar instruksi tersebut, kelompok Ino Shikacho dan pasukannya langsung menuju ke tempat Darui. Setelah tiba di sana, mereka langsung melakukan serangan untuk menyegel Ginkaku. Nah, saat di sini, kita diperlihatkan kombinasi yang sangat hebat antara kelompok Ino Shikacho saat menyegel Ginkaku. Dan akhirnya, mereka berhasil menyegelnya. Namun bukan berhenti begitu saja karena masih banyak Edo Tensei yang dibangkitkan. Setelah menyegel Ginkaku, mereka diperintah oleh Shikaku untuk melawan Asuma. Sementara Kaguzu dihentikan oleh dua shinobi Konoha yaitu Kotetsu dan Izumo. Pada saat itu, kita diperlihatkan reuni antara guru dengan murid, tapi keadaannya sangat berbeda, di mana Asuma sekarang menjadi lawan mereka. Dan mau tidak mau, mereka harus bertarung dengan Asuma. Namun di sini, Choji tidak bisa melawannya karena ia tidak ingin menyakiti siapapun. Namun setelah Choji diyakinkan oleh Asuma, akhirnya ia berhasil membuang kebaikannya dan menjadi kekuatan, di mana Choji berubah menjadi besar serta memiliki cakra yang berbentuk kupu-kupu. Setelah melihat hal tersebut, Shikamaru langsung membuat strategi untuk mengalahkan Asuma. Akhirnya, mereka berhasil dan itu adalah momen paling menyedihkan bagi mereka karena untuk kedua kalinya mereka melihat gurunya tiada. Di sisi lain, tim Kankuro yang sedang kabur dihentikan oleh beberapa Edo Tensei. Mereka adalah Hanzo Salamander, Nenechio, Kimimaro, dan Chukichi. Kankuro mengerti bahwa timnya tidak bisa mengalahkan mereka, alhasil Kankuro memutuskan untuk kabur. Namun Hanzo tidak membiarkan hal tersebut dan ia mengeluarkan sebuah racun untuk melemahkan mereka. Namun saat itu juga, tiba-tiba ada tim bantuan untuk membantu Kankuro. Mereka adalah tim dari para samurai yang dipimpin oleh Mifune. Saat setelah itu, Mifune meminta rekannya untuk menyelamatkan tim Kankuro yang terkena racun dari Hanzo. Sementara Edo Tensei yang lain hanya melihat pertarungan antara Hanzo dan Mifune, karena mereka tidak mempunyai niat untuk bertarung. Juga kita diperlihatkan bahwa Mifune telah mengenal Hanzo, karena dulunya ia pernah bertarung dengannya. Namun pada saat itu, Hanzo mengalahkannya. Oleh karena itu, Mifune adalah orang yang tepat karena ia sudah mengetahui cara bertarung Hanzo. Juga ia berhutang budi kepada Hanzo karena dulunya Hanzo tidak membunuhnya. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, tapi Mifune berhasil menandingi gaya bertarungnya. Setelah pertarungan itu, Hanzo merasa senang kepada Mifune karena Mifune sudah melampauinya. Alhasil, ia melepaskan jutsu Edo Tensei dengan racun yang ada di badannya. Dan kemudian, para tim penyegel langsung menyegelnya agar ia tidak bisa dibangkitkan lagi. Di sisi lain, Naruto sedang latihan bersama Bi untuk mengendalikan kekuatan Kyuubi-nya. Tiba-tiba, Naruto merasakan hawa keberadaan Kyuubi yang lain. Tak lain, ia adalah cakra Kyuubi Ginkaku yang sedang bertarung dengan para shinobi. Hal tersebut membuat Naruto ingin mengeceknya, dan ia langsung keluar dari tempat latihan. Namun ia dihentikan oleh para shinobi Konoha yang menjaga di sana, tak terkecuali guru Naruto yaitu Iruka. Namun mereka tidak berhasil menghentikan Naruto. Alhasil, Naruto berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun setelah Naruto keluar, ia merasakan hawa mengerikan melihat para shinobi telah gugur dalam pertempuran. Juga Iruka mengungkapkan kebenaran bahwa di luar sana sedang terjadi pertempuran melawan Akatsuki. Lagi dan lagi, Iruka tidak berhasil menghentikannya, dan Naruto memutuskan untuk pergi menuju ke pertempuran. Setelah Naruto pergi, Iruka meminta dengan sepenuh hati kepada Bi untuk menjaganya. Saat setelah itu, Naruto dan Bi bekerja sama untuk menghancurkan penghalang yang melindungi tempat tersebut, dan akhirnya mereka berhasil. Sementara para shinobi yang menjaga pulau tersebut memberitahu kepada para Kage bahwa kedua Jinchuriki telah kabur. Kekkai, 2人で破るぞ。了解。俺が壊す。バカ野郎。ナルトは俺の美獣玉を押し込め。この野郎。Nah, part ini kita akhiri sampai di sini dulu, dan nantikan kelanjutan di part berikutnya. Juga saat ini, Naruto sedang menuju medan pertempuran, dan itu membuat tempo pertempuran menjadi memanas. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.